Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita di awal pagi ini dalam sebuah majelis zikir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud ketika beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Riyadul Jannah hilaqul dzikri, taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia adalah halaqah zikir, majelis zikir. Kemudian beliau menerangkan, amma inni la a'ni al-qussas, yang aku maksudkan majelis zikir ataupun yang dimaksudkan, yang aku yakini yang dimaksudkan dengan halaqah zikir sebagai taman-taman surga bukanlah majelisnya para pendongeng yang isi ceramahnya cuma cerita kejadian ini, kasus ini, kisah ini, kisah ini, kisah ini. Namun kata beliau, walakin hilaqul fiqhi, akan tetapi dia adalah majelis fikih. Ini perkataan seorang sahabat ketika menerangkan apa itu sebenarnya majelis zikir. Apa itu sebenarnya majelis zikir yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman surga. Beliau menafsirkannya dengan majelis fikih. Atha bin Abi Rabah Al-Khurasani, seorang tabi'in, beliau mengatakan, majalisul dzikri majalisul halali wal haram. Majelis zikir itu adalah majelis yang membahas di dalamnya perkara halal dan haram. Apa itu? Majelis fikih, majelis ilmu. Ini akan memperbaiki pemikiran sebagian orang yang menganggap, oh, yang namanya majelis zikir itu adalah majelis yang isinya zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dan zikir-zikir lainnya. Beliau pun kemudian membuka wawasan kita, yang namanya majelis zikir tidak hanya terbatas yang isinya zikir, namun yang isinya ilmu, membahas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala halal dan haram, itu juga menjadi zikir. Cuma lain apa yang dizikirkan, karena di saat itu yang dizikirkan adalah hukum-hukum Allah, bukan hanya lafal-lafal pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau lanjutkan, kaifa tashtari wa tabi' wa tusalli wa tasum wa tankih wa tutalliq wa ashbahu dzalika. Beliau menerangkan apa yang dimaksud dengan majelis halal dan haram, yaitu majelis yang di dalamnya kamu mempelajari bagaimana cara jual beli. Karena dalam jual beli ada yang halal, ada yang haram. Majelis yang mempelajari bagaimana tata cara salat, karena dalam salat ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang wajib ataupun rukun, ada yang sunnah saja. Watasum, puasa, begitu juga ada yang wajib dilakukan bagi orang yang berpuasa, syarat-syarat puasa, ada yang pembatal-pembatal puasa.
wa tankih wa tutalliq. Begitu juga agar kamu tahu tata cara nikah, konsekuensi nikah, dan juga talak, wa asbah dzalika, dan yang lain sebagainya yang tidak perlu disebutkan secara perinci, akan tersebut sendiri apabila kita duduk di majelis zikir ini, majelis halal dan haram ini. Dan ini ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala merupakan kebutuhan yang masih sangat urgen di zaman sekarang. Coba saja kalau Anda naik kereta api, maka akan Anda melihat bagaimana orang dengan mudahnya mempraktekkan agama tanpa dasar. Apa contohnya? Salat di kereta api langsung tayamum, langsung salat menghadap ke arah kereta api. Ini apa dalilnya kalau kita tanya? Dalil mereka cuma pasti mengatakan karena Islam itu mudah. Kenapa tayamum? Bukankah di kamar mandi ada air? Bukankah syarat tayamum kalau tidak ada air? Kenapa salat sambil duduk? Bukankah rukun salat itu berdiri? Kenapa tidak menghadap kiblat? Bukankah syarat salat itu menghadap kiblat? Kira-kira apa jawaban mereka? Gak bisa berdiri, Ustaz. Gimana gak bisa berdiri? Orang jualan di kereta api bisa. Keliling-keliling lalu lalang di hadapan kita. Siapa yang bilang tidak bisa berdiri? Coba ke restorasi. Di sana ada ruang luas untuk sholat. Kenapa? Bukan itu sebenarnya yang mereka pertanyakan, Pak. Bukan karena tidak mampu, menganggap terserah saya, selama saya mau sholat sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh, sambil berbaring boleh. Ini yang masalah. Berarti apa yang masalahnya? Ilmu tentang fikih tidak punya. Saya pernah melihat di stasiun Sidoarjo, saya turun di situ, saya sholat di musola, kemudian saya ke kamar mandi, ada orang yang sholat sambil duduk di kursi tunggu. Bayangkan Pak, bukan di kereta Pak, di kursi tunggu stasiun. Saya tunggu sampai dia sholat, saya tanya, Mas, kenapa sholat di sini? Kenapa sholat sambil duduk? Apa jawaban dia? Kan itu kotor, Mas. Yaitu lantainya kotor maksudnya. Ini kalau saya ngajak debat dengan masalah kotor, ini panjang. Karena orang tidak bisa membedakan sekarang karena tidak belajar fikih apa itu kotor, apa itu najis. Dianggap semua yang kotor najis, semua najis pasti kotor. Ini kesalahan, sangat salah. Dan saya bilang, Mas, di situ ada musola. Kan tutup, Mas. Enggak, saya barusan dari sana. Silakan ke sana, Mas. Enggak boleh sholat sambil duduk kalau masih bisa berdiri. Oh iya, Mas. Apakah kemudian saya ke kamar mandi? Apakah dia sholatnya atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Namun dari sini dapat kita lihat fenomena, ternyata orang dengan mudahnya mempraktekkan sesuatu, dia tahu bahwasanya sholat kalau bukan berdiri duduk. Tapi dia tidak pernah belajar kapan wajib berdiri, kapan boleh duduk, kapan boleh tidak menghadap kiblat, kapan tidak boleh, kapan harus menghadap kiblat. Ini yang tidak dipelajari. Tahunya secara global saja, kemudian mempraktekkan sesukanya. Ini yang menjadi banyak permasalahan kita, bahkan kalaupun kita mungkin terjadi pada diri kita. Ada seorang teman istilahnya luka kakinya, bukan luka tapi ya kayak keselio, salah urat gara-gara main futsal. Saya lihat sholat berjamaah sambil duduk selonjoran, padahal datang ke masjid berjalan. Datang ke jalan, Pak. Ngomong sama saya berdiri. Begitu sholat selonjor. Ini aneh. Saya bilang, Pak, kenapa sholat selonjoran? Bapak kan bisa berdiri. Apa jawaban dia? Saya nggak bisa sujud, Ustaz. Lihat jawabannya, Masya Allah.
Saya tanya, kan bisa berdiri, jawabannya nggak bisa sujud. Saya bilang, Pak, ada kaedah dalam fikih dinamakan al-maisur, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang masih mungkin kita lakukan tidak boleh digugurkan karena ada suatu hal lain yang tidak mungkin kita lakukan. Apa maksudnya? Bapak nggak bisa apa-apa, nggak bisa sujud, ya kan? Berdiri bisa, berdiri bisa. Kalau gitu jangan Bapak gugurkan berdiri gara-gara tidak bisa sujud. Bapak nggak bisa apa? Nggak bisa ruku. Berdiri bisa kan? Bisa. Berdiri, ruku nggak apa-apa, nggak dilakukan, cuma gini aja nggak apa-apa. Nah ini heran saya, maka datang sehat-sehat walafiat, jalan, sholat sambil duduk. Ini dalil dari mana? Wallahu a'lam. Nah, saya ajak ngomong dia. Nah, cuma bertanya, kalau begitu bagaimana cara saya sholat, Ustaz? Adapun bagaimananya jangan tanya sama Ustaz. Anda yang lebih paham tentang diri sendiri. Ini dikatakan kaedah oleh ulama fikih, yaitu dalam masalah orang-orang yang punya masyaqqah dalam sholat, dalam ibadah, yang punya sesuatu yang memberatkan dia kalau melakukan ibadah. Apa kaedahnya? Kullun faqihun binafsihi. Semua orang paham diri sendiri. Saya bisa berdiri, Ustaz, tapi nggak bisa sujud dengan sempurna. Apa yang harus saya lakukan? Sholat berdiri. Sujudnya, Ustaz, sujudnya cukup dengan menundukkan saja. Saya nggak bisa duduk, Ustaz, biasanya berdiri. Wajib berdiri. Saya nggak bisa berdiri, Ustaz, bisanya duduk. Sholat sambil duduk. Dia tabrakan, ini tabrakan, satu motor, patah, tulang sama-sama patah. Tapi apakah yang kedua-duanya wajib kita suruh duduk? Tunggu dulu, tanya dulu, kamu mampu berdiri enggak? Enggak mampu, Ustaz. Kamu mampu berdiri? Mampu, Ustaz. Kamu wajib berdiri, kamu tidak perlu berdiri. Kenapa? Masing-masing tahu kadar kemampuan sendiri. Ini masalah ringan, Pak, masalah sholat. Masih ada orang-orang kita dengan gampangnya mempraktekkan tanpa punya dasar tersendiri, tanpa punya dasar yang kuat dalam masalah sholat. Jangan tanya masalah lain. Yang sholat saja seperti ini, nggak perlu tanya masalah lain. Dari Jogja ke Surabaya naik kereta, kiblat kemana? Ke belakang. Namun dia dengan gampangnya sholat menghadap ke kereta. Kalau ditanyakan kalau sholat di kendaraan menghadap ke kendaraan, siapa yang bilang? Rasulullah SAW yang sholat praktek seperti itu kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, wajib menghadap kiblat. Nggak bisa, Ustaz. Loh, saya kok bisa menghadap kiblat ke sana? Nah, jadi perhatikan, masih banyak soal yang harus kita pelajari dalam majelis zikir, yaitu majelis fikih. Kaifa tusalli wa tasum, dan berpuasa, wa tatasaddaq, berzakat, bersedekah, menikah, talak. Contoh dalam talak, Allah katakan dalam Al-Quran, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh rujuk itu ada 2 kali talak. Kalau kamu tidak mau rujuk, silahkan kamu pilih, fa imsakun bima'ruf, silahkan kamu rujuk kembali dengan ma'ruf, aw tasrihum bi ihsan, ataupun silahkan kamu cerai sampai selesai masa iddahnya bi ihsan. Itu ajaran Al-Quran dalam talak. Yang kita praktekkan, Pak, talak sebagai pemutus tali silaturahim. Talak sebagai pemutus hubungan
hubungan persaudaraan. Jadi kalau talak bukan hanya putus antara suami istri, tapi bisa memutuskan antara dua keluarga. Bisa cekcok, bisa marah, bisa dan lain sebagainya. Ini panduannya siapa kira-kira? Sedangkan Allah mengatakan kalau talak itu harus dengan ihsan. Kalau kamu membuat talak dengan udwan, dengan permusuhan, gak mau ketemu lagi sama mertuanya, gak salam, calon mantan mertuanya gak salam lagi, itu mahram kamu, mantan mertua kamu itu mahram mu'abbad yang tidak boleh menikah sampai kapanpun dengan dia. Kenapa kamu membentuk permusuhan padahal kamu datang ke keluarga dia ketika kamu minta dengan baik-baik? Kalau kamu memang mau cerai, kembalikan dengan baik-baik. Kenapa ini terjadi? Ya itulah yang namanya orang tidak berpegang pada pada fikih halal dan haram yang benar, yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah perkataan Atha bin Abi Rabah yang menafsirkan apa itu majlis zikir. Perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan darsul fiqhi salatun. Belajar fikih itu seperti salat. Maksudnya apa? Ibadah. Belajar fikih itu adalah ibadah. Kemudian dalam kisah dalam majelisnya Abu Sawwar al-Adawi, beliau ketika sedang belajar fikih, maka ada seorang anak muda di antara peserta merasa ini majelis dari tadi kok gersang, nggak ada zikir sama sekali. Akhirnya dia pun seperti berteriak, qulu subhanallah walhamdulillah. Ayo baca subhanallah, alhamdulillah, ayo baca. Saya akan ingin protes, ini majelis kok bukan majelis zikir. Yang utama itu kan majelis zikir di masjid. Beliau pun mengatakan marah. Abu Sawwar al-Adawi mengatakan, waihak, fi ayyi syai'in kunna idzan. Celaka kamu. Kamu kira kami ini sedang apa istilahnya? Kamu suruh kami berzikir seperti itu seakan-akan kami tidak berzikir ya. Kamu kira kami ini sedang apa dari tadi pagi ini? Kami ini sedang berzikir. Walaupun bukan zikir seperti yang kamu bayangkan. Kamu pikiran kamu masih sempit, nah istilah bahasa kita lah. Pikiran kamu masih sempit, menganggap zikir cuma itu. Padahal zikir itu luas. Ya ada yang zikir hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah itu cuma dua, perintah ataupun larangan. Perintah ada yang sunnah, ada yang wajib. Larangan ada yang haram, ada yang makruh. Basyiran wa nadhira. Itu Rasulullah diutus bil haqqi basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, memberikan perintah, nadhira, memberikan peringatan, menyampaikan larangan, yaitu haram ataupun makruh. Nah, ini beberapa perkataan sahabat, tabi'in dan para ulama tentang keutamaan belajar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang kita namakan dengan hukum fikih. Karena dia ditunjukkan dengan dia adalah termasuk majelis zikir yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai riyadul jannah, sebagai taman-taman surga. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah
menyembah kepadaku. Apa itu ibadah? Disebutkan pengertian ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Suatu definisi ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qaulin aw amalin, baik itu amalan itu berupa perbuatan, amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun diridhoi itu, baik itu adalah perbuatan ataupun ucapan, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi intinya ibadah itu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah bagaimana cara kita tahu ini amalan dicintai ataupun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bandingkan. Jangankan kita bertanya tentang bagaimana cara kita tahu yang mana yang Allah cintai. Untuk manusia saja, bagaimana cara kita tahu dia ini cinta saya? Bagaimana, Pak? Bagaimana cara kita tahu dia mencintai saya? Apa? Sering ngajak. Sering ngajak mungkin ada modus, Pak. Cinta itu di hati kan? Di hati. Ini mah? Cara tahu dia ridho, Pak? Ridho itu masih hati. Apa? Ditanya, itu yang benar juga. Kamu cinta nggak sama saya? Bilang kita teman aja ya. Ya selesai sudah, Pak. Berarti yang selama ini mau diajak gara-gara sebagai teman saja. Kamu cinta nggak sama saya? Iya, saya cinta. Itu yang menunjukkan dia cinta. Ucapannya. Jual beli harus ridho. Dari mana kita tahu dia ridho? Dari ucapannya. Ambil, silahkan, ini saya jual. Dia ridho untuk menjualnya. Kalau tidak, ridho itu dalam hati. Jangan sampai kita nilai-nilai, ngorek-ngorek hati seseorang. Oh, dia cinta sama saya. Abdullah bin Amr bin Al-As pernah merasa Rasulullah sangat cinta sama dia gara-gara setiap bertemu senyum. Wah, ini pede kemudian. Wah, Rasulullah sangat cinta sama saya. Kemudian beliau mau bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilai? Siapa orang yang paling engkau cintai? Rasulullah jawab, Aisyah. Waduh, bukan saya ternyata. Wah, tapi ini kan perempuan. Jangan-jangan laki-lakinya saya. Kalau yang laki-laki ya Rasulullah, bapaknya. Selesai. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak senyum kepada sahabat yang lain. Tapi kalau untuk masalah cinta, itu masalah hati. Untuk tahu, tanya. Makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, saya suka sama dia lillah atau fillah, saya suka sama dia karena Allah. Apa kata Rasulullah? Kamu sudah kasih tahu belum? Belum, kasih tahu. Biar dia tahu bahwasanya kamu cinta kepada dia karena Allah. Biar dia tahu ada amalan yang disukai dari dia, amalan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Suruh kasih tahu. Itu sama manusia saja. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa tahu amalan ini dicintai ataupun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak? Dari mana, Pak? Dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang dari Al-Qur'an ataupun Allah yang bilang lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk bisa ibadah, untuk bisa tahu amalan ini dicintai ataupun diridhai oleh Allah, yaitu ibadah ini, tidak bisa ngarang-ngarang. Tidak bisa kita bikin-bikin sendiri kemudian menganggap ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu seperti Anda juga ngarang-ngarang di hadapan seseorang, Anda anggap ini disukai makanan favorit dia. Saya bikin ini, kenapa? Ini makanan favorit dia. Sudah tanya belum? Belum. Begitu kita tanya, wah saya nggak suka pedes. Gagal. Loh kamu kan orang Aceh. Iya, tapi saya satu-satunya orang Aceh yang nggak suka pedes. Gagal. Dikiranya mentang-mentang orang Aceh pasti suka pedes, ini makanan favorit dia. Jangan. Tidak boleh ngarang-ngarang untuk manusia, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara untuk mengetahui ini dicintai oleh Allah atau tidak adalah dengan belajar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa-apa saja dalam belajar ini faktor pendukung untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Qaf ayat 37. Dalam surat Qaf ayat 37 yang disimpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam ayat ini adalah faktor-faktor pendukung dalam menuntut ilmu. Apa itu? Mari kita baca. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Di sini beliau mengatakan ada 4 unsur yang harus tercapai agar bisa mewujudkan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada ini, tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari ilmu. Apa itu? Beliau mengatakan yang pertama, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada yang itu semua, apa itu? Ini ayat 37, Pak. Ayat sebelum-sebelumnya sedang menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang mana kisah-kisah umat terdahulu itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi maksud inna fi dzalika ladzikra pada yang semua itu adalah sebuah pelajaran. Apa itu semua itu? Sumber ilmu. Ini unsur yang pertama yang harus bisa tercapai agar ilmu itu bisa bermanfaat, yaitu sumbernya yang benar. Yang sedang dibahas dalam ayat 37 ini adalah Al-Quran. Inna fi dzalika, pada yang disampaikan oleh Al-Quran yang sebelumnya itu la dzikra, ada pelajaran. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cari sumber ilmu yang benar. Apa sumber ilmu kita, Pak? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti cari majelis-majelis ilmu, cari guru-guru yang mengajarkannya pakai Al-Quran, pakai dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ustaz, emangnya ada dasar ilmu yang lain, Ustaz, yang bisa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Ada? Apa? Apa yang pertama muncul, kesesatan yang pertama muncul, yang karena tidak berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu karena memakai akal, menjadikan akal sebagai penentang Al-Quran dan As-Sunnah. Caranya akal untuk mencerna, menganalisa, memahami, dipakai untuk karena tidak sesuai dengan pandangan dia, yang dipakai adalah akal. Jadilah pemahaman Qadariyah menentang takdir karena tidak sesuai dengan logikanya.
mengambil filsafat-filsafat Yunani yang menggunakan logika, tapi dipakai logika ini untuk memahami ilmu gaib, ini nggak nyambung. Tapi kalau logika dipakai untuk memahami ilmu dunia, alhamdulillah muncullah dalam orang berpikir logika, muncullah teknologi modern sekarang ini, karena mereka berpikir mengapa, meneliti kenapa ini. Tapi kalau akal yang dipakai untuk memahami al-ghaib, yang gaib, gak akan pernah sampai, bahkan bisa jadi mengingkari. Karena gaib itu hanya bisa diyakini, bukan dibayangkan dengan akal. Contoh, Pak. Planet yang beredar di tata surya kita ini, Pak, ada berapa, Pak? Yang mengelilingi matahari katanya. Ada berapa, Pak? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus, Neptunus, Pluto. Anda tahu dari mana itu, Pak? Anda yakin itu benar ada? Itu gaib bagi Anda itu kan? Gak pernah lihat? Pernah lihat planet itu? Gak pernah. Kenapa kita yakini? Karena kita telah meyakini NASA sebagai sumber ilmu untuk hal ini. Itu masalahnya, Pak. Ya. Lembaga ini sebagai sumber ilmu untuk masalah ini. Apapun yang disampaikan oleh dia, diterbitkan jurnal oleh dia, kita pasti sami'na wa ata'na, Pak. Kenapa? Itulah namanya keyakinan, Pak. Walaupun Anda tidak pernah melihatnya. Kemudian diterbitkanlah jurnal baru, ternyata Pluto bukan planet. Ternyata Pluto itu nama anjingnya Donald. Pernah kan? Itu saya masih SMA kalau nggak salah itu diberikan itu. Kita pun kemudian apa? Oh iya, yakin. Hafalan kita ubah. Kok bisa seperti itu, Pak? Kok bisa? Ya itu karena sudah meyakini dari awal. Venus katanya perputarannya rotasinya beda dengan planet-planet lain. Dia berbalik arah. Percaya kita, Pak. Nggak pernah ngelihat padahal. Baik, perilaku hewan yang dikeluarkan oleh National Geographic misalnya, ataupun Discovery Channel, kita yakini, Pak, baca, ternyata hewan ini, dia ini bisa berubah dari jantan ke betina. Pernah dengar, Pak? Apa itu? Belut. Ternyata hewan ini dia menarik pasangannya dengan mengeluarkan cairan yang berbau ini. Kita percaya aja, padahal nggak pernah cium baunya, Pak. Kok bisa kita percaya, Pak? Dengan mudahnya kita percaya seperti itu, padahal nggak pernah lihat makhluknya, tapi menjadi sebuah pengetahuan bagi kita karena kita meyakini sumbernya ini valid untuk membicarakan masalah ini. Nah, itu dalam hal dunia loh, Pak. Anda setiap hari lihat matahari terbit dari timur terbenam di barat. Yang menurut pandangan Anda itu adalah mataharinya yang bergerak. Begitu dikatakan oleh NASA, bumi yang berputar, kita percaya juga, Pak. Ya, mata kita yang melihat bergerak, tapi NASA bilang bumi yang berputar, kita percaya juga, padahal bertentangan dengan mata kita. Kok bisa, Pak? Karena kita sudah punya keyakinan dari awal. Nah, kenapa keyakinan ini tidak kita praktekkan dalam agama? Kita yakin semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW hak, walaupun kita belum pernah lihat, walaupun menurutnya bertentangan dengan indera kita ataupun dengan
nggak bisa dibayangkan oleh akal kita. Hak, benar. Kenapa? Karena saya sudah yakini ini sumber ilmu dalam agama yang benar. Itu kalau punya itu Pak, Masya Allah Pak, gak akan ada bisa di otak-atik kita Pak. Masalahnya dasar ini belum. Kalau saya nggak percaya apa yang disampaikan oleh NASA, nggak percaya, sudah Anda nggak usah ngajarin apa-apa sama dia, nggak akan percaya dia Pak. Dia akan membantah dengan logika dia. Kamu pernah lihat belum? Belum. Kau percaya? Habis kita Pak kalau gitu. Bahwa di planet itu ada black hole. Pernah lihat? Pernah pakai teropong? Nggak pernah. Kok percaya? NASA mengatakan. Dibohongin kamu sama NASA. Selesai Pak. Itu karena saya membantah itu karena tidak punya dasar. Dasar keyakinan. Prinsip seperti inilah yang dipraktekkan oleh Abu Bakar ketika mendengar berita Rasulullah SAW Isra. Bukan Mi'raj, belum Mi'raj diceritakan. Rasul cuma menceritakan kepada orang musyrik apa? Saya tadi malam Isra ke Masjid Aqsa. Makanya dites oleh mereka ciri-ciri Masjid Aqsa. Gak mungkin ini perjalanan 1 bulan perjalanan kok 1 malam bisa sampai. Nah ini yang mari kita datangi Abu Bakar. Ini orang yang paling percaya sama Muhammad ini. Mari kita bilang sekarang temannya itu yang kamu percaya itu ternyata benar-benar gila. Dulu kita bilang gila, gak percaya dia. Nah hari ini baru kita bisa bilang dia gila. Ini kan di luar nalar kita. Datang ke Abu Bakar. Abu Bakar belum dengar dari Rasulullah, Masya Allah. Duluan mereka yang datang. Duluan syubhat yang datang Pak ya. Ilmunya belum, duluan syubhat yang datang. Abu Bakar, kamu dengar gak apa dibilang sama temanmu itu? Bilang apa emangnya? Dia bilang tadi malam dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa, balik lagi ke sini. Nah, ini kan, ini tinggal bilang gila kalau gitu. Apa kata Abu Bakar? Benar dia bilang seperti itu. Itu pertanyaan kita kalau ada orang bilang hadis itu sahih atau tidak. Ada Rasulullah bilang gini loh. Hadisnya sahih atau tidak? Itu istilahnya, benar nggak Rasulullah SAW bilang seperti itu? Benar nggak Muhammad yang kalian ceritakan seperti itu? Benar loh, dia bilang seperti itu. Kalau benar, bilang sama dia, saya percaya. Insyaallah. Padahal logika mereka, logika zaman mereka belum nyampe. Logika zaman kita mungkin nyampe. Nah, 4 jam, nggak nyampe. Indonesia ke Saudi 9 jam, masih nyampe lah. Tapi kalau logika di zaman itu nggak nyampe. Tapi apa kata Abu Bakar? Bilang kalau begitu, kalau itu benar, saya percaya. Kaget orang musyrik bukan main. Ini lebih gila daripada yang tadi. Kata Abu Bakar, lihat kiasnya beliau, bandingan beliau. Gimana saya nggak percaya dia bilang ke Masjid Aqsa? Dia bilang dapat berita dari langit aja, aku percaya. Mana lebih jauh? Masjid Aqsa apa langit? Langit. Ayo, apa lagi? Makanya beliau digelari As-Siddiq, mudahnya mempercayai Rasulullah SAW karena keimanan beliau sudah benar-benar mengakar dalam. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah hak. Itulah sumber yang harus kita cari Pak. Sumber seperti orang yang mengajarkan dengan bersumber ke situlah yang harus kita cari. Karena ini berhubungan dengan gaib, berhubungan dengan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini gaib, gak boleh kita karang-karang. Kalau dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ada mau ngarang-ngarang sebuah instrumen, sebuah device yang bisa mengalahkan komponen yang diciptakan oleh orang Amerika, silahkan, Anda pikir sendiri. Tapi kalau untuk agama tidak ada karang-karangan. Baik, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang ingin oleh orang-orang kafir, oleh orang musyrik, agar tidak
agar tidak jadi sumber ilmu bagi orang-orang yang mau ngikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan dalam surat Al-Fussilat ayat 26, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani. Orang kafir mengatakan, jangan kamu dengar Al-Quran ini. Ini kalau kamu dengar bisa beriman kamu ini. Umar bin Khattab beriman gara-gara mendengar Taha, surat Taha, penggalan surat Taha. Kemudian mengatakan, ini bukan ucapan manusia ini. Ini bukan sihir ini. Karena mereka orang-orang Arab tahu bagaimana tulisannya tukang sihir yang gak jelas. Jampi-jampi tukang sihir tahu, ucapan orang gila mereka tahu. Tapi ini bukan ucapan orang gila. Ini bukan ucapan buatan manusia. Nilai rasanya itu mereka paham, Pak. Beda dengan kita nggak paham Al-Quran mungkin. Maka dikatakan oleh mereka, la tasma'u, jangan dengar Al-Quran ini. Walghaw fihi. Kalaupun ada yang mau dengar Al-Quran, agar tidak terdengar. Apa itu makna walghaw fihi? Dikatakan di dalam tafsir, walghaw fihi yakni bil mukai was safiri wat takhlid fil mantiq. Dengan apa? Dengan siul-siulan, dengan bikin pokoknya kekacauan agar orang tidak mendengar. Pertama, jangan dengar. Kalau kamu mau dengar, kalau ada orang mau dengar, bikin kekacauan biar tidak mendengar. Dengan apa? Disebutkan bil muka was safir. Dalam bahasa kita siul-siulan. Adapun dengan ucapan-ucapan kalian yang lain, mantik-mantik yang lain, agar orang tidak memperhatikan Al-Quran. Yaitu metode orang-orang kafir untuk menghalangkan orang dari sumber agama yang benar ini, dua ini, Pak. Pertama, jangan dengar. Kalaupun kamu mau dengar, kami akan bikin sesuatu yang kalian tidak akan mendengar lagi ke sana. Maka jangan heran bila anak-anak muda dipalingkan oleh mereka dari Al-Quran dengan apa, Pak? Musik konser. Mana lebih banyak, kajian itu atau musik ini? Silakan lihat sendiri. Berhasillah mereka memalingkan. Mungkin kalau sekarang mereka mengatakan jangan baca Al-Quran, gak berani lagi. Oh, itulah semua orang akan yang dengar konser pun akan marah. Tapi walghaw fihi yang mereka praktekkan, bikin kegaduhan, bikin sesuatu yang membuat orang walaupun dia mendengar akhirnya tidak memperhatikan. Apa tujuannya? La'allakum taghlibun. Semoga kalian bisa mengalahkan mereka. Siapa yang mengatakan ini? Orang-orang kafir kepada sesama mereka. Baik, carilah sumber yang benar. Yang kedua, liman kana lahu qalbun. Ilmu itu baru bermanfaat kalau sumbernya yang pertama benar, tepat. Tapi kalau hatinya tidak mau menampung ilmu, sama saja, Pak, juga tidak akan bermanfaat ilmu tersebut. Rasulullah SAW mengumpamakan hati yang menerima ilmu. Rasulullah mengumpamakan ilmu itu bagaikan air hujan. Hati yang menerima ilmu itu bagaikan tanah. Tanah itu ada 3 macam. Ada tanah yang subur, mau menyerap air dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini hati yang bagus. Dia menyerap ilmu dan mengeluarkan dari hati ini, dari hasil ilmu ini, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dia menyerap air, mengeluarkan tumbuhan yang bermanfaat bagi orang lain. Hati yang kedua,
Hati yang tidak bisa, tanah yang kedua, tanah yang tidak bisa menyerap air, dia cuma bisa menampung air. Dengan menampung air ini bisa diminum oleh makhluk hidup yang lain. Hati yang kedua apa? Hati yang menampung ilmu saja. Dia tidak mempraktekkan, tapi menampungnya ini bisa disalurkan ke orang lain. Tidak tumbuh amalan dari dia dari ilmu ini, tapi ilmunya bisa disampaikan kepada orang lain. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Banyak orang yang bisa menyampaikan ilmu fikih tapi dia tidak faqih, agak paham. Apa itu? Orang yang meriwayatkan hadis. Kalau Rasulullah gini. Apa maksudnya? Apa analisanya? Apa hukum di dalamnya? Saya nggak tahu. Saya cuma menyampaikan apa yang saya hafal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di antara manusia. Itu masih bagus. Yang ketiga, hati yang tandus, licin, rata, tidak menyerap tanah. Ini masih tanah. Tidak menyerap air dan juga tidak menampung air. Ilmu nggak masuk pada dia, tidak bisa diamalkan oleh dia, dan juga tidak bisa disalurkan kepada orang lain. Itulah hati yang ketiga. Nah, silakan pandang apakah hati kita yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Karena ini kata Rasulullah SAW terbagi menjadi tiga ini. Nah, di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang munafik. Mereka mendengar hadis Rasulullah, sumber ilmunya sudah benar, duduk di majelis Rasulullah, sholat bersama beliau, jihad bersama beliau. Jadi kalau bukankah setiap aktivitas Rasulullah adalah ilmu, adalah hadis? Ya. Jadi mereka melihat sumber ilmu yang benar di hadapan mata, dengar ilmu yang benar langsung dengan telinga mereka tanpa harus pakai perantara yang lain. Kok nggak masuk, Pak? Kok nggak masuk? Karena mereka tidak menyiapkan hati mereka untuk menerima ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka inginkan dari mendengar hadis Rasulullah, mendengar yang lain? Menentang. Untuk mengatakan apa? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, Rasulullah ataupun yang dijanjikan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bilang apa? Tipuan saja ini. Katanya kita akan menang melawan Persia. Cuma nipu aja. Mereka dengar Rasulullah bilang kita akan menang. Kita akan bisa menguasai Romawi. Mereka dengar. Tapi mereka bilang apa? Cuma nipu aja ini. Ini cuma memperdaya kita biar mau kerja aja ini. Ini itu kerjaan mereka, Pak. Jadi jangan menyangka bahwa saya kalau sumber ilmu sudah benar, wah ini ustadz saya ini. Ustadz saya ini lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan Mesir, lulusan Sudan. Wah ini ilmu hadisnya kuat sekali nih, bikin majelis ini. Baik, benar, sudah itu cuma langkah pertama saja, untuk faktor pertama saja untuk membuat ilmu itu bermanfaat. Yang kedua, kamu punya enggak? Kamu punya hati enggak untuk menerimanya? Jangan-jangan tugas kamu cuma untuk menyombongkan ustadzmu di hadapan ustadz lain. Ilmu itu nggak pernah masuk ke hati kamu. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kita cuma jadi apa? Simpatisan. Hati-hati. Liman kana lahu qalbun. Baru bermanfaat ilmu itu kalau kamu menampungnya. Dan menampung ilmu itu, Pak, butuh kesabaran. Allah sudah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Nabi Musa mencari ilmu dari Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Berapa kisah didapatkan? Cuma 3, Pak. Kisah menakjubkan yang kita dapat dalam Al-Quran cuma 3, Pak. Melobangi perahu orang miskin, membunuh anak kecil, memperbaiki
rumah orang asing, rumah orang yang tidak dikenal, dan gak minta upah. Apa kata Rasulullah SAW? Lawadidna law anna akhi Musa sabar. Aku sangat ingin seandainya saudaraku yaitu Musa alaihissalam mau sabar. Maka kalau beliau mau sabar, kita akan mendengar kisah yang lain, yang banyak, yang aneh-aneh. Tapi kadang-kadang Nabi Musa nggak sabar, jadinya cuma apa? 3 saja. Padahal beliau datang ke Nabi Khidir minta untuk belajar. Nabi Khidir mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukan nggak semangat Nabi Musa alaihissalam sudah menunjukkan semangatnya untuk bertemu gurunya, untuk bertemu orang alim ini. Sudah menunjukkan perjalanan jauh, beristirahat, kemudian cari tandanya, kesasar, balik lagi. Itu semangat untuk ilmu. Tapi begitu mendapatkan ilmu, semangat untuk ilmu, cari daurah di mana-mana. Begitu duduk di hadapan syekh, kadang-kadang nggak sabar, Pak. Ngantuk, tidur, nggak sabar. Maunya cepat-cepat langsung ilmu seluruhnya. Fikih muamalah sekali duduk 5 bab langsung. Nggak sabar. Ya, hati kita butuh dikit-dikit ilmu masuk. Makanya diantara syarat menuntut ilmu kata Imam Syafi'i apa? Tuluz zamani, panjang masanya. Yang ketiga, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Yang ketiga adalah mau mendengar, yaitu adanya penghubung antara sumber ilmu dengan hati. Ini sumber ilmu, ini hati. Ada sumber ilmu yang benar di daerah di negara kita sekarang, masya Allah misalnya. Hati kita siap mendapatkan ilmu, tapi nggak pernah hadir, nggak pernah mau mendengar, sama saja nggak akan dapat ilmu yang manfaat. Para ulama dulu, rihlah, pergi. Kalau sekarang kita tinggal buka YouTube, tinggal buka rekaman. Teman yang hadir tinggal buka mana rekamannya, tinggal buka website. Tapi kalau sudah tidak mau, jangan harapkan dapat ilmu yang bermanfaat. Dan inilah kita katakan tadi yang sedang mau dihalangi oleh orang kafir. Bagaimana Al-Quran ini tidak terdengar, yaitu dengan cara melarang mendengar ataupun membuat kegaduhan biar enggak terdengar. Jadi unsur yang ketiga apa? Al-qasama, mau mendengar, mau mendatangi majelis. Yang keempat, wa huwa syahid, dan mau memperhatikan. Ada sumber ilmu, hati itu sudah kita siapkan, mau datang untuk mendengar, tapi kalau enggak memperhatikan, ya sudah, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, itu doa, salah satu doa yang paling banyak dilupakan oleh kaum muslimin ketika mendengar khutbah Jumat. Ya, imam sudah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung gitu. Begitu Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Makanya sebenarnya kalau bisa ya imam khatib itu sebelum khutbah menasehati bagi para jamaah yang mau tidur, jangan lupa membacakan doa tidur. Insyaallah nggak akan ada yang tidur lagi hari itu, Pak. Wa huwa syahid, mau memperhatikan. Nah, inilah nanti akan membedakan dengan orang-orang yang tidak mau mendengar ataupun orang-orang yang tidak mau memperhatikan. Inilah unsur-unsur untuk mendapatkan ilmu. Nah sekarang Ustaz, kalau kita mau belajar fikih, mari kita praktekkan yang 4 ini. Carilah sumber yang mengajar fikih ini yang benar.
Sudah banyak insya Allah. Ustadz, apakah saya perlu belajar fikih dari madhab? Dari tahapannya harus dari fikih madhab? Jawaban saya adalah, bedakan diri Anda ini sekarang sebagai thalibul ilmi atau sebagai orang awam. Thalibul ilmi belajar fikih madhab itu tujuannya biar bisa meningkat ke atas. Ini dulu selesai, naik lagi. Ini yang rojih-rojih dulu menurut di kitab-kitab ringkas. Ini ada khilaf sedikit. Ini dalilnya. Ini ada khilaf sedikit. Ini sudah khilaf antar madhab. Anda mau belajar seperti itu, Anda harus siap naik ke atas. Tapi kalau Anda cuma, saya ini orang awam aja Ustaz, saya ini pedagang, saya ini petani, saya ini pegawai, ya sudah, Anda belajar apa yang diajarkan oleh Ustaz. Tidak perlu harus bertanya, Ustaz, antum ini mazhab apa Ustaz? Oh mazhab ini, saya nggak mau belajar. Tapi tanya, duduk, belajar, apapun yang dirojikan oleh Ustaz, itu yang Anda terima. Tapi kalau mau naik lagi, nah ikutin buku-buku yang sudah punya jenjang. Apa itu? Kitab madhab. Karena ada kitab yang tidak ada jenjang Pak, cuma satu ini klek selesai. Tapi yang madhab itu punya jenjangnya. Jangan sampai kalau para penuntut ilmu mau belajar fikih naik ke atas langsung, ini salah, kesalahan besar. Sehingga apa bentuk kesalahannya? Begitu dia selesai belajar, ada orang tanya apa hukumnya ini, jawaban dia cuma ada khilaf. Ada yang mengatakan gini, ada yang mengatakan itu. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Jadi nggak punya hasil belajarnya, karena dia langsung naik ke atas, dasar belum punya. Belajarlah, carilah ilmu. Dan bagi orang awam, nah ini ada yang bertanya sama saya, Ustadz, bagaimana sikap kita, sikap kita menghadapi perbedaan pendapat Ustadz? Jawaban saya ketika itu saya menjawab, itu seperti sikap mujtahid mendapatkan dalil yang berbeda. Ada dalil mengatakan boleh, ada dalil yang tidak. Bagaimana sikap mujtahid? Itu seperti sikap thalibul ilmi ketika mendapatkan perbedaan pendapat ulama. Kalau untuk mujtahid, dia mampu menganalisa, mencari ini dalil ini benar atau tidak, sahih atau tidak, cara merojihkan bagaimana, ini bagian dasarnya bagaimana. Untuk thalibul ilmi mampu menganalisa dengan ilmu usul fiqh yang dia punya, dengan ilmu kaidah fikih yang dia punya, dengan ilmu mustalah yang dia punya, dia mampu menganalisa. Lah orang awam, apa kemampuan mereka? Kemampuan mereka cuma satu, yaitu tahu mana ustadz yang lebih pintar dan ustadz yang kurang pintar. Itu yang diambil. Sebagaimana thalibul ilmi tahu dalil ini lebih kuat, maka ini yang saya ambil. Mujtahid tahu dalil ini yang lebih kuat, maka itu yang diambil. Maka orang awam, ustadz ini lebih kuat, maka itu yang diambil. Itu. Tapi resiko bagi orang muqallid yang ketiga ini adalah ketika ada kasus-kasus, contoh Ustadz A dan Ustadz B. Ketika satu kasus yang pertama, kasus BPJS misalnya, Ustadz A mengatakan tidak boleh, Ustadz B mengatakan boleh. Wah, lebih pintar Ustadz B karena mengatakan boleh. Jangan gitu ya. Oh boleh karena yang mengatakan Ustadz B, karena menurut saya Ustadz B lebih pintar. Baik. Terjadi kasus kedua, kasus dropshipping. Apa hukum dropshipping Ustadz?
Ustadz A mengatakan boleh, Ustadz B mengatakan nggak boleh. Anda pilih yang mana sekarang? Kenapa? Nah, ini yang kita takutkan. Ketika orang awam carinya yang gampangan. Kalau kamu sudah meyakini dalam muamalah ustadz ini lebih hebat daripada ustadz ini, dalam hal tafsir ustadz itu lebih hebat daripada ustadz ini, dalam hal akidah ustadz ini lebih hebat daripada ustadz itu. Jadi saya bukan mencari fatwa sesuka saya, tapi mencari fatwa orang yang lebih alim yang saya tanyakan. Banyak thalibul ilmi, banyak orang di pondok pesantren. Apakah saya tanya semuanya? Dapat 10 jawaban saya kalau tanya semuanya. Saya wajib bertanya kepada yang saya yakini lebih alim. Maka inilah resikonya orang taklid. Anda sudah meyakini ini lebih pintar, inilah Anda pegang. Jangan cari-cari yang gampangan. Maka belajarlah biar Anda tahu apa dasar mereka mengatakan boleh. Bagaimana cara menganalisa dalil yang mereka pakai untuk mengatakan boleh, ataupun yang dipakai oleh ustaz itu untuk mengatakan tidak boleh. Itulah kerjaannya thalibul ilmi. Jadi inilah Bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh hari ini yang menerangkan tentang pentingnya belajar. Kemudian kita arahkan kepada pentingnya belajar fikih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.